Oke guys, sekarang kita sudah berada bersama dua orang tamu dari Nawala Karsa. Mungkin bisa kenalan dong. Halo, gue Syahrian Noval Farizi, founder dari Nawala Karsa. Nah, ini yang satunya lagi Nadia, silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia. Saya sebagai Head of Digital Content dan juga Content Writer di Nawala Karsa. Oke, jadi halo Kak Naufal sama halo Kak Nadia. First of all, thank you ya udah datang di podcast kali ini. Iya mas, sama-sama mas. Saya juga seneng bisa datang sini gitu. Ya anggap aja kita hari ini ngobrol santai lah ya. Siap mas, siap. Kita mulai awal dari intro dulu deh. Kira-kira kan Kak Naufal kan dari Nawala Karsa kan, as founder juga kan. Nah, Nawala Karsa itu apa sih, sama kok kenapa dulu Kak Naufal pengen bentuk Nawala Karsa ini? Oke, tadi Nawala Karsa itu apa ya? Lebih exact pertanyaannya ya? Yes. Nawala Karsa itu planning awalnya sih pengen jadi kayak semacam info komunitas gitu untuk nyebarin info soal event-event pop culture Jepang di Jakarta pas itu. Jadi dulu patokannya saya tuh pengen gimana caranya event misalnya kayak yang di SMA itu dapat tersounding dengan baik ke audiens, dalam artian kayak yang penggemar di Jepangan ini hal tepatnya yang ada di kawasan Jabodetabek. Karena kalau kita sering lihat kan banyak banget tuh SMA di Jakarta yang adain semacam event matsuri kayak gitu ya. Tapi yang datang itu cuma mungkin hitungan jari gitu, atau enggak cuma 20, 30, enggak ada pecah rekor sampai 100 gitu. Jadi itu alasan pun untuk bikin Nawala Karsa. Awalnya cuma buat memperkenalkan kalau ini ada acara di sini gitu, kita ulas sedikit, kita publikasikan di Instagram mungkin atau di mana. Cuma kita nyampai satu titik di mana kita kayak memutuskan buat oke, kita bikin website, topiknya ini seingatku ya, pop culture, terus transportasi, dulu ada pertelevisian sama opini. Itu yang dulu pertama kalinya Nawala Karsa itu konten beritanya. Tapi sekarang udah kembang sih. Dan next question tadi apa tuh kira-kira? Itu kok kepikiran buat bikin Nawala Karsa tadi, sama kayak developmentnya sekarang gimana? Apanya? Jadi kayak tadi apa itu Nawala Karsa, kok kepikiran bikin Nawala Karsa, sama kurang lebih developmentnya tahun ke tahun gimana juga sekalian. Ya sebenarnya kalau dibilang tadi kok bisa kepikiran bikin ya, karena tadi aku ngelihat event-event matsuri di SMA Jakarta itu banyak banget yang kurang datang gitu. Tapi bener-bener ide itu kickstart baru mulai itu ketika saya selesai dari Komifuro. Jadi ini Komifuro yang setelah, kalau kita kenal kejadian Aliga yang panas. Oh iya. 9 apa 8 sih aku CF 9 sih ya, berarti CF 10 itu kita bahas soal Nawala Karsa itu. Aku ada teman namanya Amin dulu, Khairul Amin sama Kevin Manoy. Jadi ngobrol-ngobrol dikit kayaknya kalau bikin situs informasi berita nih bisa nih. Udah yuk eksekusi. Terus karena tadi aku udah sebutin ya kategorinya kayak pop culture Jepang, transportasi, terus sama penyiaran. Itu kita bagi ke masing-masing dari kita gitu. Aku megangnya yang anime di pop culture Jepang. Amin megang transportasi karena pada saat itu dia pas nanti balik ke kampung halaman dia bakal ada proyek pembangunan LRT. Terus juga Kevin karena fokusnya di penyiaran, jadinya dia megang penyiaran. Dan
Itu akhirnya sekitaran tanggal 31 Agustus kita kickstart. Seperti itu. Dan tadi development ya. Mm-mm. Development sendiri dari tahun ke tahun tuh ya kita berusaha untuk terus naik, tapi kita mesti merayap dulu karena ini lebih ke arah funding sih, kan funding kita terbatas ya, sebatas dari AdSense doang. Itu kita nggak bisa pengen ini itu gitu untuk developmentnya. Pastinya kita punya banyak plan untuk ngembangin Nawala Karsa. Website kami ini lebih gede lagi dan juga pengennya tuh nambah konten, mungkin kayak video and so on. Tapi karena keterbatasan dana sih, jadi yang bisa kita lakukan adalah kita pakai Instagram, publikasi foto, berita, news flash, nanti itu mungkin bisa jelasin, infografis juga kita ada. Dan kalau di Nawala Karsa sendiri kita ya artikel, sama kalau ada momentum ya itu kadang-kadang kita ada kerjasama dengan satu atau dua media gitu, nyediain live konten, misalnya live radio atau live TV gitu. Kayak gitu. Untuk tahun ini sih yang bisa kupastiin adalah kita ingin berusaha membuat server kita lebih stabil lagi, karena jujur aja dari tahun ke tahun itu jumlah visitor tuh kalau dibilang turun, tapi kalau dilihat secara eksponensialnya itu cukup naik loh. Jadi ini pengen kita perbaikin lagi, server, kita ingin beli ini ya, sejumlah aplikasi untuk membuat performa dan juga kenyamanan pembaca saat pakai website itu jadi lebih baik gitu loh. Itu sih Mas yang rencananya sih ya depannya gitu. Ya baik lagi sih, karena budget kita limited sih, jadinya ya mau ngapain lagi gitu kan susah. Ya. Berarti jadi saya summarize aja ya. Berarti Nawala Karsa itu kayak awalnya mau buat develop community berarti, instead of company. Ya sebenarnya kalau dihitung juga, dihitung-hitung ya kita masih komunitas hitungannya. Oke. Nah, tadi kan Nawala Karsa itu kan kayak ada banyak kan, kayak menyajikan berita pop kultur, ada teknologi juga ya sekarang kalau nggak salah, ada game dan lain-lain gitu. Nah, kira-kira itu kalau posting gitu ada schedule-nya nggak, kayak biasanya posting tiap berapa hari sekali, atau waktu ada berita ini langsung bikin gitu? Kalau dari aku ini kan ya selama ada berita masuk ya pasti kita bakal kerjain gitu ya. Makanya ketika ada info baru, kadang-kadang aku setor sama Nadia buat Nat, tolong dijadiin ini news flash buat di Instagram. Jadi misalnya kita bener-bener hektik gak bisa banget pegang WordPress gitu, kita minta tolong ke tim yang digital konten buat bikin semacam berita grafis gitu, dalam bentuk grafis, upload di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga LinkedIn. Itu baru nanti kita bikin beritanya di WordPress gitu. Tapi kalau misalnya kita nyempet ya WordPress dulu baru ini sih. Itu paling sehari itu ada 3 artikel, tapi kan karena ini kan masih masa-masa sibuk Mas, apalagi kan apa ya, di masa pandemi ini kayaknya udah mau banyak banget orang yang kembali kerja normal gitu ya. Jadinya schedule-nya kita tuh apa ya, masih berantakan banget gitu loh, masih belum bisa menyesuaikan dengan new normal ini gitu. Walaupun tahun-tahun sebelumnya ya kita bisa menyesuaikan karena kita di rumah terus kan. Itu Mas. 3 artikel per hari. Kalau untuk tadi kan kita discuss kayak berapa kali artikel. Nah, kalau selama Nawala Karsa sudah ada, kira-kira artikel yang paling populer itu
pop artikel yang sectionnya mana, kayak mungkin di pop culture gitu misal, atau gimana? Ini aku kasih kesempatan buat Nadia karena Nadia kan sering ngelihat artikel mana yang cukup viral. Mungkin Nadia bisa lihat dari aku gitu. Coba Nat, gimana menurut Nat? Kalau menurut saya sih ya, artikel yang populer di Nawalakarsa mungkin artikel yang berkaitan dengan pop culture tapi dalam media lain. Misalnya kayak ada iklan dan itu mengandung unsur anime. Itu biasanya banyak banget yang share, banyak banget yang komen juga, dan kayaknya populer sih yang itu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita mau ngebahas soal artikel kayak anime populer atau karya populer diadaptasi jadi film atau misalnya anime gitu kan, itu juga populer sih gitu. Kalau advertisement gitu, contohnya kayak apa? Advertisement gitu. Kalau kemarin kan kayak ini apa namanya, Sasa, iklan Sasa ya. Ini harusnya sensor sih, gue nggak tahu dah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti bisa diatur, Pak Editor tolong ya, thank you. Jadi iklan Sasa, iklan Indo es krim, dan apa lagi kemarin ya? Berdua tuh nggak sih? Aku lupa. Ada Indofood Ice Cream juga ya? Iya, Indofood Ice Cream. Iya benar-benar. Benar juga kan. Iya sih itu mostly sih ya. Karena kan orang Indonesia apalagi yang ibunya kan jarang lihat ya. Kartun digunakan sebagai iklan gitu. Palingan cuma mungkin ada, tapi bukan dalam artian style iklan yang kartun-kartun barat gitu ya. Tapi yang anime kan kayak jarang banget dan itu makanya viral. Hitungan jari sih. Iya, bener. Dan juga kalau dari aku untuk yang artikel viral tuh kadang-kadang artikel yang paling populer itu artikel viral gitu kan. Ya misalnya kayak apa namanya, kemarin tuh Ganyu Wangi-Wangi itu punyanya si Faisal. Apa namanya, masalah Kadi itu kan paling dipopulerkan ya. Dalam artian kayak di fangirlingin sama orang di fanbase Artnet, tolong ya jangan bully saya fan Artnet, tolong. Iya. Aduh. Dan apa, artikel HoloLens beberapa ada yang viral meskipun resepsinya itu agak buruk ya, karena pas itu ada beberapa kesalahan yang bisa gue akuin kalau itu kesalahan dari pihak redaksian, tapi udah kita revisi, jadi seenggaknya tuh artikelnya itu lebih bisa dibaca dengan baik gitu. Ya hitung-hitung gini lah, apa namanya, mengenalkan diri gitu kepada khalayak luas, walaupun dengan cara yang buruk sih, I know, but that's it gitu loh. Dan juga artikel-artikel lain ya banyak sih, misalnya kayak Edisai 2019 klarifikasinya Daisesan selaku yang ngurusin Edisai itu dapat tanggapan bagus dari audiens, sharingnya banyak, sampai ini gak gue expect sih, cuma sampai dikutip sama Kaori Nusantara, yang dimana Kaori kan media apa ya, media berita buat pop culture Jepang yang paling gede gitu ya, salah satunya ya. Iya. Itu ngutip kita tuh rasanya kayak wow, finally seenggaknya ada kayak apa ya kalau dibilang Achievement. kita bisa achievement, dan kita bisa bantu gitu loh untuk infoin kalau Indonesia itu bakal diadain lagi, misalnya kayak gitu. Itu sih yang paling gue inget banget. Oke, jadi kan artikel ya. Kalau artikel berarti saya bisa geser sedikit topiknya, mirip sama artikel, serupa tapi tidak sama, yaitu liputan. Nah, kan Nawalakarsa pernah bikin liputan ya, harusnya. Ya sering sih. Tapi Sering. setelah pandemi kebanyakan online pakai Zoom. Monggo Mas, silakan. Nah, Gimana nih? kalau liputan, pertanyaannya mirip sama yang artikel tadi. Liputan yang paling memorable atau yang paling populer deh? Dua-duanya dijawab juga nggak apa-apa. Oke, silakan Nadia yang memorable deh. Nadia gimana? Enaknya gimana nih? Liputan yang memorable ya. Offline ya, waktu masih offline. Sebenarnya ada dua sih kalau buat saya. Yang pertama itu waktu saya pertama kali menulis untuk Nawalakarsa.
waktu itu saya juga baru di notice juga kan sama Naufal, terus akhirnya ada liputan juga ke Komifuro berapa Expo atau 11 waktu itu ya, tahun 2018. Dan itu pengalaman baru sih, karena waktu itu Nova minta saya buat benar-benar bikin apa ya, kayak semacam program liputan berita, tapi yang seperti di televisi. Jadi itu benar-benar baru buat saya, dan ya pengalaman baru sih. Itu kalau ngeliat videonya bisa ngeliat saya gugup banget di situ, karena masih baru juga kan. Tapi ya benar-benar itu memorable. Terus yang kedua itu waktu kalau lihat di situs Nawala Karsa, ada waktu saya ngeliput untuk acara Velofest. Jadi Velofest itu semacam pameran sepeda waktu itu ya, tahun 2019 di Mall Kuningan City. Dan itu pengalaman baru juga karena liputan sampai kemana ya? Sampai jalan-jalan juga gitu kan. Ya itu sih yang memorable. Ya, dari Nadia. Kalau dari aku mungkin agak banyak dikit ya, tapi aku cuma pilih 2 aja gitu. Yang paling memorable adalah ketika kita bisa secara apa ya, jadi media gitu yang pertama bersama dengan media-media nasional lain gitu ya. Itu mencoba pertama kali MRT. Jadi hari pertama apa namanya, uji coba MRT Jakarta itu kita dikasih kesempatan buat ngeliput rasanya naik MRT dari Bundaran HI sampai ke Lebak Bulus dan juga balik. Itu yang pertama kalau bagi aku ya. Terus yang kedua itu mungkin bisa datang ke press conference-nya Vivo sama Nokia, itu mungkin jadi hal yang paling ini ya, paling saya senengin ya, karena kan itu ada di titik dimana kayaknya nggak bakal mungkin deh. Di pikiran saya tuh kayak nggak mungkin deh saya bisa ngeliput brand-brand ponsel kayak gini gitu. Dan ternyata bisa gitu, alhamdulillah. Jadi bener-bener deh, nggak bisa dilupain banget kalau masalah liputan gitu ya. Banyak sebenarnya yang kita berdua dan teman-teman yang lain di Jakarta itu punya semacam liputan yang benar-benar memorable banget tuh banyak. Cuma ya gimana ya, pastinya kan ada yang mereka sukain, kayak tadi aku soal MRT sama ngeliput ke ponsel. Nah dia Komifuro sama ke Velofest. Itu sih. Kalau dapat kehormatan yang MRT itu wah luar biasa, seneng banget itu. Ya alhamdulillah dapat sih Mas ya. Senang sih, bener-bener senang sih, itu jadi yang wah banget, paling wah banget sumpah. Asik. Tadi kan kita udah discuss Nawala Karsa kan, mungkin tadi kan bahas tentang artikel atau liputan. Nah kan kadang artikel atau liputan itu kan kita juga butuh tahu kira-kira berapa banyak untuk viewers atau readers mungkin juga untuk tahu interest atau enggaknya sama artikel itu. Nah untuk measure sukses atau interestnya itu bagaimana? Kayak dari traffic atau bagaimana mungkin? Iya, traffic memang jadi salah satu measurement ya. Karena kalau kita kan pakai Google Analytics ya, buat ngecek misalnya view, session, dan juga berapa lama durasi bacanya di satu laman itu gitu ya. Kita pakai itu pertama. Kedua, kita juga ngelihat dari resepsi mereka di media sosial, karena Google Analytics tuh bisa ngecek sebenarnya buat social media seingat saya, tapi kan nggak tahu nih nge-share-nya itu dalam artian tanggapan negatif atau positif. Nah itu dilakukan sama saya manual, saya cek, oh kalau maksudnya negatif berarti besok-besok nggak usah deh bahas ini, tapi kalau misalnya tanggapannya positif, oke, besok-besok bahas ini lagi. Itu jadi yang paling penting itu gimana kita lihat persepsi audiens di sosial media soal artikel kita untuk bisa terus dipublikasikan. Dan juga kita juga lihat Google Analytics, kalau traffic dari Google tinggi itu mungkin kita bakal bikin artikel serupa gitu untuk yang di Google.
kalau misalnya ada yang bagus di sosmed, oke kita bikin buat yang di sosmed gitu. Jadi ada beberapa yang kita nggak publish, ada yang kita publish gitu, tergantung sama trafficnya. Gitu. Oke, thank you untuk jawaban. Tadi kan kita udah bahas tentang artikel, udah bahas liputan, terus sama udah bahas interest. Nah, interest nih nyambung dikit sama satu pertanyaan yang saya barusan. Kira-kira kan sekarang ini kan pop culture Jepang itu kan banyak. Mungkin ada anime, ada juga mungkin dari game, atau mungkin bahkan culture-nya mungkin kayak yang VTuber itu kan juga banyak. Nah, kira-kira ada nggak kayak sekarang itu yang spesifik, yang bener-bener menarik kalau untuk pop culture Jepang? Aku bakal serahin ini ke Nadia, coba deh. Karena gimana? Kanan. Yang spesifik maksudnya kira-kira kayak gimana ya? Soalnya saya lebih ke arah kayak ada nggak kayak subjek atau enggak topik yang mungkin umum di pop culture Jepang, misal kayak Jepang lagi banyak VTuber muncul seperti itu, mungkin kayak gitu. mungkin VTuber juga termasuk ya, karena kan kayak makin hari itu VTuber makin banyak. Jadi itu salah satu yang jadi fokusnya kita juga. Kalau ada pemberitaan soal VTuber baru gitu kan, misalnya itu juga kita angkat. Tapi mungkin apa ya, kalau yang tergabung yang ada di dalam pop kultur Jepangnya itu sendiri sih, dari artikel yang sudah saya buat itu mungkin lebih ke arah bagaimana dampak COVID-19 kepada penayangan anime yang ada di Jepang. Maksudnya kan kayak gitu juga berpengaruh kepada apa ya, kepada para penonton juga gitu kan. Juga dengan penggemar anime di Indonesia yang pengen cepet-cepet lihat filmnya, tapi rupanya di Jepangnya di delay, terus di sini makin lama lagi gitu. Mungkin itu dari saya itu sih yang paling spesifik untuk sekarang gitu. Berarti lebih ke arah mungkin kayak yang terakhir itu kayak interest mereka, kayak mungkin contoh kayak film yang ke-delay karena COVID, berarti kayak dampak COVID terhadap suatu impact-nya ke pop culture anime berarti. Iya, gitu. Oke. Ya, mostly ke anime manga sih ya. Itu sih. Nah, oke. Tadi kan Owen kan sempat mention about VTuber a little bit ya. Kalau nggak salah Nawala Karsa punya VTuber juga ya, agency ya. Iya, kebetulan Nakama Virtual itu adalah buatannya Nawala Karsa. Gitu, dari Desember ya, hitungannya. Desember apa September sih? Aku lupa. Lah gimana? Tugas. Aku biasanya tugas, jadinya bener-bener ya. Kalau masalah tanggal gitu aku mesti nyatet. Sebenarnya ada di website, cuma ini aku nggak buka, ya Allah Tuhan lu. Jadi bener-bener aku ya tugas. Secara anu itu dari September, tapi begitu officialnya Desember 2020 gitu. Ah iya. Thank you Nat. Aduh, gue jadi lupa soalnya. Santai-santai. Itu bener. Jadi monggo Mas. Aku bingung lagi mau gimana. Santai aja. Nakama Virtual ya. Nah, kalau mumpung kan di sini kan kita discuss VTuber sama mulai masuk Nakama Virtual. Nah, menurut kakak masing-masing yang di sini, kira-kira VTuber itu gimana sih? Aku dulu aja kali ya, baru Nadia. VTuber itu apa sih ya? Bagi aku VTuber itu adalah orang-orang yang mungkin dia masyarakat biasa gitu ya, atau mungkin orang-orang high class, tapi mereka muncul dengan persona yang berbeda, dengan tujuan mungkin buat apa namanya, mengentertaining orang-orang baru gitu. Misalnya kayak oke, lu artis di IRL tapi lu pengen banget nih terjun ke lingkup ini tapi tanpa ketahuan gitu. Jadi so you made another persona gitu. Seperti itu. Itu kalau dari aku. Kalau dari Nadia gimana? Dari saya sama sih sama Naval ya kalau VTuber. Tapi kalau menurut saya begini, VTuber itu kayak alternatif entertainment ya, salah satu bentuk alternatif entertainment di internet saat ini.
Dan kemunculannya udah mulai banyak banget. Dan di Indonesia tuh juga udah banyak ya, maksudnya talenta VTuber gitu. Terus juga VTuber itu kan menurut saya unik juga. Karena apa? Mereka punya konsep masing-masing. Kemudian punya punya kelebihan. Kadang-kadang ada yang punya kelebihan masing-masing, jadi kita nggak bosen gitu loh kalau ngelihatnya sih, gitu. Everyone have their own unique point, seperti itu berarti. Iya. Oke. Jadi kan ini kan tadi kita bahas VTuber. Nah, Kak Novel cerita dikit dong tentang nakama virtual, kayak mungkin dari perkenalan talent mungkin, atau kenapa kok kepikiran bikin nakama virtual gitu, seperti itu. Mending aku ngomongin kenapa aku bikin nakama virtual ya. Iya. Jadi kita balik lagi ke sekitaran 2019-2020. Jadi pas itu kita kepikiran buat nyediain konten digital, dalam artian ini kan YouTube Nawala Karsa kan kosong nih ya, cuma ada trailer, cuma ada hasil liputan doang, itu doang gitu kan, nggak ada konten yang bener-bener bisa menarik perhatian gitu. Jadi aku ngomong sama yang lain, karena pas itu kan lagi tren banget tuh di Sanji ID. Baru kemudian kepopulerannya kan dibalap sama Holo ya, that's for sure. Akhirnya gue ngomong sama Nadia sama yang lain gitu. Oke, ini gimana sih cara bikin VTuber, gimana ya enaknya ya? Kira-kira enak gak sih kalau kita bagus gak sih kalau kita bikin VTuber? Kita discuss. Akhirnya kita itu sepakat kalau kita mau ngangkat salah satu maskot Nawala Karsa jadi VTuber. Tapi di sini ada dua kendala. Ketika ini yang pertama sih ya, yang ketika gini, kita pengen bikin model yang belum liriknya itu. Ketika kita mau hubungin artisnya ternyata sedang sibuk. Dan benar-benar sibuk karena dia masuk kampus gitu ya, sepantaran aku kayaknya sih. Terus kedua, kita itu ada problem internal. Jadi pada saat itu, ini nggak apa ya, when aku omongin ya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi dulu itu kita itu diakuisisi sama perusahaan Jepang. Tapi kendalanya adalah bener-bener miskom banget ketika lo berkomunikasi sama orang Jepang itu. Benar, gue udah sering dengar sih masalah ini. Cuma ketika kejadian di gue tuh kayak baru-baru ngeh gitu loh. Dan iya, jadi kayak miskom, terus juga orang Jepang ini demand-nya terlalu banyak. Tapi ketika investing itu kecil banget gitu loh. Bahkan mungkin bisa senilai AdSense kita tahun ini gitu. Oke. Sangat kecewa sih, cuma ya akhirnya kita keluar dan kita bingung kan, aduh, secara moral, secara semangat gitu ya, anak-anak kayak pada lemes lah, kayak kok gini ya. Jadinya buat naikin moral boost mereka naik gitu ya, naikin moral mereka. Akhirnya kepikiran, yaudah ya kita bikin VTuber aja yuk. Ayo kita bikin, tapi kita discard plan kita sebelumnya. Karena pas plan yang pertama itu kita tawarin juga ke perusahaan Jepang itu, mereka nggak ngerti VTuber itu apa gitu. Dan mereka bahkan kayak misalnya Hoshiabas gitu, untuk platform gitu aja mereka nggak ngerti pembagian itu gimana gitu loh. Mereka pengennya, kami pengen profit 100%. Ya nggak mungkin. Ini masih banyak soalnya yang harus dikasih makan gitu kan. Dibuatnya kayak gitu. Jadi kita discard plan lama, kita pakai plan baru berempat. Akhirnya kita dapat Dedi, Naka, Velin, sama Mbak Nana, seperti itu. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong soal Velin, ada Velin ya di sini. Ada. Halo Vel. Yuk, Velin bisa nunjukin diri, mungkin Velin kenalin diri ke Podpisa.
Oke, sebentar. Selamat siang semuanya. Felin, salah satu talenta dari Nakama Virtual generasi pertama. Nah, Felin dulu waktu gabung ke Nakama itu ceritanya gimana? Daftar audisi atau direkrut atau gimana gitu mungkin? Oke, jadi kalau saya sendiri sih ikutan audisinya. Oke, jadi ikut audisi. Karena kan kita Iya, betul. untuk gimana ya? Pengen mengenalkan juga dan pengen nyari talent yang benar-benar cocok buat persona yang bakal muncul di Nakama Virtual kan itu jadi alasan kami untuk buka audisi secara publik. Kalau nyari secara close itu bakal susah banget sih. So ya alhamdulillah syukurnya dapat Felin jadi sama Nana gitu. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Jadi kan tadi kan cara masuk Nakama lewat audisi atau close recruit. Nah, sekarang about karakternya mungkin. Nah, kalau karakter atau lore karakter kan tiap VTuber mungkin kan sebagai karakter kan pasti punya personanya atau lore-nya sendiri kan. Benar. Nah, itu kalau karakter sama lore kalau kayak betul. Nakama gini, itu Nakama yang menyediakan atau dari talent sendiri gitu. Untuk Itu story dari sama karakter. story, desain karakter, segala macam karakter sheet-nya itu semua dari karakter. Kita tuh berusaha enggak mengekang talent pada persona tertentu gitu. Soalnya gini, kalau kita kekang talent itu ke persona yang udah kita prepare, itu talent itu bakal bakal capek-capean buat ini loh, menyesuaikan diri dengan persona baru tersebut. Tapi kalau personanya mereka yang buat, ya mereka nggak perlu khawatir lagi gimana cara mereka improve, cara mereka menjadi persona tersebut karena itu buatan mereka gitu. Dan kami membuatkan desainnya, kita bantu dalam urusan layouting segala macam, desain kita bakal bantu gitu. Ya mostly sih emang itu buatan talent. Cuma ada kayak misalnya Naka itu ada intervensi dari kita karena pas itu udah bener-bener mepet untuk bikin desain dan dia ini nanya, Pak, nama yang karakter saya apa, Pak? Terus gue pikir-pikir, oh ya udahlah, pakai nama yang pernah gue simpen buat proyek-proyek sebelumnya gitu kan. Oke, sampean pakai nama Nakaramatia. Oh iya udah Pak, siap. Akhirnya makailah nama Nakaramatia. Jadi kalau dilihat dari 4 talent kita yang ada, Nakaramatia itu terdengar seperti orang nama Indonesia. Sementara 3 talenta lain tuh pakai nama-nama luar negeri banget gitu loh. Jadi kan tadi kan kayak nama luar kan tadi kan bilang member kayak yang Nakama Virtual itu kan kayak Naka itu kan nama yang Indonesia banget. Kalau talent lain kan namanya kayak ada unsur luarnya. Misal kayak Felin ini kan kalau nggak salah ada unsur bahasa Jermannya ya kayak gitu tadi. Betul. Artinya apa ya kira-kira? General atau maksudnya nama saya sendiri? Namanya Felin sendiri, Frondin Felin. Nama saya. Oke, jadi nama Frondin Felin ini sebenarnya tuh awalnya diciptakannya apa ya? Karena saya pengen bikin singkatan yang ini loh, yang kayak double gitu, jadi FF kayak gitu. Sebenarnya awalnya dari Felinnya dulu sih sebenarnya awalnya. Karena kan Felin itu artinya kayak semacam cat persona seperti itu. Terus kalau Freundin sendiri dalam bahasa Jerman artinya adalah girlfriend, atau kayak semacam bisa diartikannya dua sih kalau dalam bahasa Jerman. Jadi Freundin itu girlfriend yang kekasih, or yang teman perempuan kayak semacam itu. Tergantung dari konteks orang itu nanti ngenalinnya sebagai apa kayak gitulah. Jadi itu juga definisi yang unik. Jadi buat kamu, saya ini Freundin yang seperti apa kayak gitu. Oke, menarik infonya. Nah, tadi kan kita udah tanya mungkin dari dapet talent, terus kan tadi tanya tentang karakter atau lore. Nah, kira-kira kalau tak perpanjang sedikit lagi,
Kira-kira what makes a VTuber itu unik? Kira-kira apa yang buat seorang VTuber itu unik? Mungkin kan satu kan dari lore-nya. Kira-kira hal lainnya apa ada lagi? Oke, boleh. Nanti tolong bantu kalau ada yang kurang paling ya. Jadi kalau menurut saya, kalau sejauh ini ya sampai berapa bulan? Berarti udah 5, mungkin ya 5 bulan setelah debut ngeliat teman-teman VTuber yang lain terus bikin observasi gitu kalau apa sih yang bikin VTuber itu unik. Masih dari desain ya, karena kan itu yang paling gampang ketangkep gitu secara visual. Belum ada suaranya pun biasanya tuh udah jadi penentu gitu, kayak oh VTuber ini personanya kayak apa sih, karakternya kayak apa sih. Walaupun belum ada suaranya biasanya kayak gitu kan. Reveal VTuber itu kan biasa dari desain dulu, kemudian dari suara kayak gitu, baru konten. Biasanya sih kan kayak gitu. Jadi kalau buat saya yang bikin unik itu desain, suara sama konten gitu. Mungkin dari Kak Novel, apa yang membuat seorang VTuber itu unik? What makes a VTuber unique? Apa ya, selain dari persona mereka secara visual, mungkin kalau aku bisa bilang itu cara mereka berinteraksi dengan penonton gitu. Oke, mungkin ada penonton yang suka dibully, yang pengen banget dibully sama talent, atau mungkin ada ya saya melihat Anda semua para orang-orang M di luar sana, VTuber M sana tuh, yang suka VTuber masuk, siap. But anyways, talent kalau nggak bisa kasih proper pendekatan yang proper ke viewers juga bakal kayak anggap ini cuma konten biasa terus pergi. Kalau nggak unik pasti ya nggak bakal ditonton terus gitu. Itu yang pertama. Dan juga mungkin karena ini ya apa yang dia lakukan gitu, misalnya bisa aja hal bagus, kayak hal yang menarik, bener-bener kayak wow banget, atau hal yang bener-bener bodoh gitu. Misalnya VTuber agensi di luar sana itu ada yang terkenal karena dia cerita soal kehidupan dia sebelumnya, atau mungkin soal romansa dia, atau mungkin cuma ngomong doang, itu aja terkenal gitu. Apa yang mereka lakukan itu terus diklip sama orang, terus akhirnya dipublikasikan di media sosial, dan akhirnya bikin orang lama-lama jadi tertarik sama karakter yang di klip tersebut. Jadi apa yang lakukan itu kalau misalnya menarik pasti bakal diklip dan pasti bakal jadi perbincangan orang, sampai akhirnya lo dapat fans baru. Nah itu bakal terus muter terus infinite kalau menurut aku. Jadi itu sih dua hal yang buat VTuber itu unik. Jadi tadi kan mention about clipping, berarti kadang kalau clippernya agak profesional gitu, kalau clippernya profesional gitu, it also helps the VTuber also to grow berarti. Kalau itu iya, tapi kan pasti banyak banget di luar sana ya clippers yang sekadar ngeklip doang tanpa subtitle, itu juga perlu diapresiasi mas gitu loh. Kita loh masih biasa-biasa aja, dan juga nggak ada salahnya juga sih ngeliat klip dari clippers yang belum profesional, toh namanya juga mereka belajar, dan juga kalau di depannya itu kan mereka ngeklip pertama kali mungkin kayaknya klip cuma sekedar potong-potong doang, itu juga udah langkah yang bagus gitu. At least mereka preserve konten VTuber itu, tapi dalam bentuk momentum aja gitu. Tuh. Tadi kan sudah bahas tentang itu kan, tadi terus what makes it unique kan. Nah kita tadi kan bahas kayak mungkin ke first step-nya dulu kan, kayak konsep dulu. Nah sekarang saya mungkin mau bahas sedikit, mungkin mau masuk ke technical atau on field-nya sekarang. Nah kira-kira untuk mau masuk menjadi VTuber-nya sendiri, dari konsep sampai eksekusi, kira-kira itu gampang atau enggak sih jadi VTuber kalau menurut kakak sekalian yang di sini? Kalau ya bingung, karena kalau ngelihat sekarang kan perkembangan tadi yang udah disebutin sama Kanadia sebelumnya, dari sekarang tuh udah ramai banget gitu, VTuber udah semakin banyak. Jadi kan
sebenarnya menjadi VTuber itu mudah ya. Karena kalau misalnya susah, nggak akan sebanyak ini gitu. Kalau TLDR mungkin gitu. Kalau dibilang mudah, ya mudah. Tapi kalau misalkan ngomongin lagi kayak misalkan faktor di dalamnya, kayak misalkan apakah dia live to di tuber misalnya atau PNG tuber or Bungo tuber seperti saya misalnya kayak gitu, kan semua legit ya, kayak walaupun kayak gitu semua bisa mengklaim diri sebagai VTuber kayak gitu. Kalau dulu mungkin lebih sulit karena requirement-nya tuh lebih strict gitu, mungkin lebih ketat. Jadi kalau dibilang mudah, ya mudah sih kalau untuk sekarang. Anyone can be a VTuber. Tapi kalau misalkan untuk jadi proper atau profesional level, mungkin itu beda lagi ya, karena kan kayak sekarang nih, misalkan untuk indie pun kan ada indie yang profesional, ada indie yang cuman untuk istilahnya bikin persona aja kayak gitu, or kayak di agensi kan itu benar-benar proper gitu kan, disediain misalkan asetnya, terus kayak macam-macam sih. Kalau agensi kan lebih profesional ya hitungannya. Berarti kalau untuk itu tahapan yang lebih sulit menurut saya, karena preparationnya juga lebih panjang dan nggak langsung pengen jadi ini terus ya udah besok debut gitu ceritanya, enggak sih. Kalau itu untuk mungkin itu lebih tricky, lebih susah ya kalau untuk ke profesional. Tapi kalau untuk starting itu nggak susah. Itu sih mungkin dari saya. Oke, mungkin dari Kak Nadia atau dari Kak Noval mungkin. Oke. Kalau menjadi VTuber gampang atau tidak? Ya, seperti yang kalian bilang, mungkin bisa gampang karena kan sekarang udah banyak banget VTuber. Tapi buat saya, nggak tahu ya, mungkin Noval lebih tahu. Tapi kalau dari yang saya lihat, kayaknya lebih rumit. Kalau rumit itu di bagian seperti cara dia itu ingin tampil dengan medium seperti apa. Dia ingin tahu misalnya audiensnya seperti apa, bagaimana menggapai lebih banyak audiens. Bisa aja dia memutuskan untuk ada di platform mana nih bagusnya gitu. Terus juga mungkin kalau untuk konsep ceritanya nggak terlalu susah ya. Tapi kalau untuk itu sih lebih ke teknologinya ya, dan juga platform tempat mereka berkreasi, kemudian berinteraksi dengan para penggemar gitu sih. Ya benar. Jadi VTuber itu sebenarnya bisa banget kita bikin gitu. Itu mudah banget, apalagi di luar sana, apalagi di Indonesia ya. Indonesia itu kan karena SDM-nya banyak dan juga pricing untuk misalnya commission itu di luar sana tuh masih murah kita dibandingkan di luar negeri. So misalnya mau bikin desain, mau cari yang bisa nge-rigging desain itu gampang banget bisa, murah banget. Tapi ya mungkin buat budget kayak misalnya ini indie mungkin bakal terkeok-keok gitu, bakal sehat banget sumpah. But yang bisa aku pastiin adalah untuk jadi VTuber itu gampang, tapi yang nggak mudah itu adalah gimana caranya kalian konsisten untuk membuat konten, gimana caranya kalian bisa membuat audiens kalian senang, dan bagaimana cara buat audiens kalian tuh menjadi audiens yang loyal instead of cuma numpang nonton doang terus pergi gitu loh. Itu karena semakin banyak VTuber, otomatis persaingan makin gede. Kita lihat di sini, di sana itu banyak banget indie, agensi, komunitas dan lain sebagainya. Itu yang harus jadi perhatian, bukan di masalah jadi VTuber gampang atau enggak sih gitu. Oke, tadi kan sudah bahas tentang itu kan, tadi tentang gampang jadi VTuber atau enggak, terus kan aset sama kan ini kan eksekusi kan, tadi kan gampang atau enggak jadi VTuber. Nah mungkin kita lebih dalam lagi waktu jadi VTuber, mungkin ini pertanyaan untuk Velin ya, atau mungkin buat Kak Novel juga as manager. Soalnya ini pertanyaannya saya mau tanyanya, kira-kira waktu di streamer itu suka dukanya apa sih? Mungkin kalau dibilang suka duka gimana ya? Kalau suka sih banyak ya, karena kan ini merupakan hobi baru juga. Jadi discover banyak
banyak banget hal-hal baru, sama kayak misalnya teman baru, knowledge baru misalnya, terus apalagi ya, media misalnya, atau sih banyak banget hal yang baru yang itu tuh itu sukanya sih sebenarnya. Maksudnya apalagi ya, kalau suka sih banyak ya. Kalau harus di listing sulit kayaknya, dan kayaknya hari ke hari nambah terus gitu. Kayak saya kenapa suka VTubing itu nambah gitu, day per day gitu. Kalau dibilang buka mungkin kurang tepat, tapi mungkin obstacle ya, kayak semacam itu. Kalau obstacle-nya misalnya karena kalau dari saya sendiri mungkin ya, hardware kan belum maksimal. Itu mungkin obstacle untuk memberikan performance kepada audiens saya, agak gimana ya? Masih ada batasan yang kayak maksimal saya segini gitu. Even though my capability itu misalnya bisa lebih dari itu, tapi ada keterbatasannya dari sisi hardware misalnya, seperti itu. Kayak gitu sih. Terus semacam apalagi obstacle-nya lain, sebenarnya lebih ke technical ya kayaknya. Ya teknis ya, soalnya kan Valen juga pernah di komputer. Ya betul. Nanti kalau misalnya Valen udah ada proper PC rig yang memadai, ntar juga bisa tuh dia live di mana-mana. Sementara tolong buat yang lain yang nonton Valen, ya Bongoket adalah pilihan Anda. Tonton. Iya, saya juga berterima kasih sih sama audiens saya yang selama ini cukup terhibur lah ya mungkin, walaupun dengan kondisi yang masih belum maksimal, tapi itu termasuk sukanya juga. Karena kenapa I have an audience that is not as picky gitu. Really happy with that. Di luar sana tuh banyak banget yang kayak kelihatannya tuh picky. And I'm really happy that mine is really friendly and accepting. Oke, mungkin Kak Novel ada mau nambahin sesuatu? Gimana ya? Well, karena kita kan masih baru, kami juga berusaha banget buat berkembang jauh lebih baik. Jadi instead of ngomong kayak alah lu nggak bakal berkembang, lihat aja 1 tahun ke depan paling juga jatuh atau apa, alah ini cuma ikut-ikutan doang. Well, instead of that, kenapa kalian nggak dukung gitu? Mungkin ya dalam artian support moral itu udah paling minimal, udah paling bagus sih. Agak disayangkan aja gitu, banyak orang di luar sana yang masih kayak ngeliat agensi-agensi baru di, nggak cuma Nakamoto ya, banyak yang lain di Indonesia itu kesana tuh malah dianggap sebelah mata. Mereka malah dianggapnya sebagai ikut-ikut agensi-agensi gede. Padahal kan kita juga ada tujuan gitu. Kenapa kita bikin agensi, atau kenapa kita baru bikinnya sekarang gitu. Itu ada banyak faktor, dan daripada nyinyir mending lo lihat aja gitu. Gak usah banyak ngomong gitu loh. Support aja dari belakang kalau lo emang benar-benar nggak bisa dukung secara material gitu. Itu sih dari aku yang ku harapin. Semoga lingkup youtuber di Indonesia itu semakin besar dan juga semakin ramai. Kami sebagai agensi juga welcoming all agency tentunya ya, buat jadi rekanan kami, partner kami gitu. Welcome di dunia VTuber Indonesia. Itu sih kalau dari aku. Thank you buat responnya. Yo, tadi kan sudah masuk di bagian yang suka duka VTuber. Nah, ini saya mau nyinggung hal sedikit lagi. Balik lagi ke awal yang tadi saya bilang unik. Karena ini hubungannya sama unik. Kan every VTuber kan kadang kan bisa melejit atau populer kan, karena dia kan tiap VTuber kan pasti unik lah, saya bilang gitu. Nah, kira-kira apakah karena mereka unik itu apakah VTuber itu tetap cukup aja dengan unik, atau VTuber itu harus punya certain specialties kayak mereka jago di awal gitu?
Ini kayaknya perlu ditanya ke Valen sih sebagai talent. Mm-mm. Enggak deh. Oke, jadi kalau apa ya? Tadi Awan sendiri udah bilang, setiap VTuber itu unik. Betul, kenapa? Karena kan di belakang VTuber itu kan ada manusia gitu ya. Ya kan unik ya pada esensinya. Tapi kalau bisa dibilang harus punya specialties, tergantung. Kalau menurut saya. Tapi kalau misal idealnya sebagai content creator, ya at least harus punya konten yang akan ditonjolkan kayak gitu ya mungkin. Walaupun enggak, kalau dibilang specialties kan gimana ya, harus jago misalnya, enggak juga sih, tapi harus punya something untuk ditonjolkan karena namanya juga kan content creator ya, harus ada kontennya. Kalau kayak Valen gitu, kira-kira Valen tuh specialties-nya di mana kira-kira? Di mana ya? Saya juga bingung. Soalnya kalau dibilang apa ya, kontennya variasi sih, terus enggak bener-bener jagonya di sini, jagonya di sana. Bingung juga ya. Mungkin kalau dibilang konten yang sering saya bawain itu lebih ke indie games misal kayak gitu, atau art. Sebenarnya sekarang sih lebih ke gitu ya, indie games, art, atau lebih ke apa lagi ya? Mungkin retro games juga sih. Gaming and art sih. Oke, thank you for the answers. Berarti kalau Valen ini kontennya lebih banyak ke retro games, art ya tadi berarti. Oke, jadi kan tadi kan kita udah tanya tentang specialties kan, specialties atau uniqueness juga, dan suka duka VTuber. Kira-kira ada nggak buat mereka yang mungkin mau jadi VTuber gitu, tips and trick gitu kira-kira? Oh iya, sebentar. Sebelumnya tadi mau ini nggak? Mau jawab yang ini nggak? Yang apakah VTuber harus punya specialties mungkin? Pak Manager mungkin mau menjawab? Well, VTuber sometimes harus punya specialties tertentu yang harus ditunjukkan kepada publik gitu. For an instance, kalau misalnya ada satu kendala dalam stream mereka yang awalnya intensinya buat kayak aduh main game nggak bisa, terus mereka harus menggunakan specialties mereka yang ada gitu. Mungkin memasak makanan walaupun agak benar cara masaknya, atau mungkin nyanyi, atau mungkin berpura-pura jadi orang, atau mungkin bikin lupa namanya. Ada kalau nggak salah tuh VTuber Jepang yang dia tuh compare beli makanan di Konbini dengan dia beli di Uber. Itu hal bego, tapi itu specialties-nya mereka gitu, kayak cara mereka gitu buat entertaining gitu. Jadi ketika something still work, lo harus gunain specialties itu sometimes. Jadi ya oke lah, lo harus punya specialties tertentu gitu. Mungkin kayak nih sorry tuh saya, tapi kayak misalnya lo nggak punya urat malu, oke lanjut gas, specialties lu banyak. Gitu. Itu sih dari aku, yang penting intinya tuh specialties sih ya harus ada. Tetapi cuma buat jaga-jaga aja. Seterusnya untuk jadi VTuber itu adalah kembali ke lo, gimana caranya lo bisa ngembangin lore lo, ngembangin persona lo, jadi persona yang dapat acceptable, dapat di-accept sama banyak orang gitu. Oke, sip. Jawabannya bagus Kak. Thank you. Nah, mungkin kita balik ke pertanyaan yang saya tanyakan sebelumnya. Kan tadi kan specialties sudah kejawab. Oke. Tips dan trik berarti. Kalau dari Valen? Apa ya? Tips and trick. Mungkin lebih ke secara teknis ya kalau saya bilang, dan itu juga banyaknya learning by doing atau learning by experience gitu, sambil coba-coba. Jadi mungkin tips and triknya trial and error juga ya, untuk kayak misalkan pengoperasian software misalnya semacam itu, karena kan yang esensialnya kan streaming software, kayak misal contoh nih OBS kayak gitu.
Mungkin itu salah satu tips yang praktikal ya, karena kan at least itu harus bisa pengoperasiannya dulu sih. Ya misalkan dan dari apa ya, misalkan bawain acara atau segala macam itu kayaknya balik lagi ke personality dan apa ya? Mungkin itu balik lagi kayak yang tadi kontennya mau apa kayak gitu. Kayak misalkan kontennya ada kan yang cuma tidur, misalkan kayak gitu. Banyak Itu kan at least ya kan itu at least masih harus bisa operasiin OBS or misalnya bisa operasiin sosial media, mungkin lebih kayak gitu-gitu ya, tipsnya lebih ke practical things sih. Itu berarti tadi dari Valin ya. Iya. Kalau dari Kak Noval mungkin as manager, mungkin buat agency mungkin. Ya kalau buat agensi sih yang paling penting gimana caranya kita bisa support mereka sih. Soalnya gini, lo bikin agensi itu gampang, lo tinggal bilang aja kita agensi. Tapi kan lo baru dan lo perlu mungkin kayak pendanaan, funding. Itu harus ada funding karena lo misalnya kayak Nakama Virtual atau mungkin agensi-agensi yang lain di luar sana yang mungkin satu gennya tuh bisa 4-5 orang, lo harus punya funding yang banyak, koneksi yang banyak, dan juga punya referensi yang cukup memadai. Misalnya kayak gini, referensi itu dalam artian gini, lo pengen membentuk agensi ini tuh layaknya apa, dan lo juga harus mikir agensi itu apa sih, sampai ke ke poin tertentu di mana lo bisa nemuin apa itu agensi virtual YouTuber yang sebenarnya gitu. Ini lebih ke arah first critical thinking sih, buat intinya itu lo harus bisa punya sejumlah requirement tertentu gitu, dan juga kalau bisa lakukan manajemen dengan baik. Mengingat karena kalau misalnya lo bikin agensi itu kan nama lo pasti bakal keluar lebih banyak lagi ya, instead of being indie gitu. Tolong behave dengan baik. Ya ini sebenarnya lebih terlepas dari agensi atau enggaknya ya. Tapi ini aku pengen ngomong ke agensi dan juga komunitas VTuber di Indonesia yang punya talenta. Please behave. Baik itu di belakang ataupun di depan. Depan belakang harus bisa jaga respect kalian sama agensi yang lain mungkin misalnya, atau mungkin hormatin keputusan agensi tertentu gitu. Misalnya kalau lo pengen berinteraksi sama mereka tapi mereka ada kebijakan tertentu yang membuat lo tuh nggak bisa, agensimu itu nggak bisa diajak, nggak bisa menerima kerjasama itu gitu. Mereka bisa menerima kerjasama itu, ya mau nggak mau lo harus bisa terima keputusan itu. Lo harus bisa behave dengan baik. Jangan sampai ketika lu nggak terima dan lu behave-nya nggak bener, justru malah pas ke expose itu bakal jadi masalah baru, dan apa yang lu udah bikin sekarang pasti bakal jatuh dan turun dari nol lagi. Karena everything that is on the internet itu lebih ke arah branding dan juga fame. Branding itu gampang banget hancurnya gitu. Karena ini bukan zaman 80-90-an bro, internet gak kayak zaman dulu gitu kan. Sekarang aja apa-apa viral gitu. Itu harus buat pertimbangan soalnya gitu loh. Jangan sampai lo udah bikin agensi dan lo malah bikin tuh vlog sendiri gitu. Itu sih kalau dari aku ya buat agensi. Tapi kalau buat indie, tetap sehat selalu. Kalau bisa manage waktu kalian dengan baik dan benar dengan jadwal streaming kalian. Jangan sampai jadwal streaming kalian tuh mengganggu jadwal IRL kalian ataupun sebaliknya. Make it balance. Dan juga banyak pasti orang yang ngomongin kekurangan kamu. Misalnya kayak VTuber ini jelek, nggak mau nonton, gambarnya jelek, atau kontennya kurang menarik. Don't worry, gak usah khawatir, gak usah nangis. Kamu improve terus aja. Karena itu adalah feedback. Dan tanpa adanya feedback, kamu gak bakal bisa berkembang. So at least, well, you're on your own. Tapi kalau bisa berkembanglah terus gitu.
dari feedback yang ada. Oke, thank you banget buat jawabannya yang tadi. Jadi lebih ke arah orientasinya tadi kalau misalnya kayak agency lebih more towards keep your behavior dulu ya berarti. Iya bener, behave sih. Soalnya kan lu bawa nama brand kan. Ntar kalau dilihat sama branding lain, misalnya kayak gini deh. Kalau misalnya ada agensi A dan B gitu, agensi A ternyata kelakuannya biadab atau gimana, sorry to say ya, tapi kelakuannya buruk gitu, ya agensi B, C dan segala macamnya juga sih bakal menjauh gitu. Dan itu juga bakal mengurangi ini loh, apa namanya, kemungkinan buat dapat prospek kerjasama loh, itu bakal sulit gitu. Misalnya bikin merchandise atau mungkin kolaborasi dalam bentuk ini digital konten yang lain gitu ya, selain dari live streaming gitu, mungkin kayak video atau apa, itu bakal sulit banget. Itu sih kalau bisa jaga-jaga brand kalian gitu. Oke. Nah, tadi kan kita sudah bahas mungkin dari teknis yang paling awal bikin karakter. Terus kan kita lanjut ke eksekusi tentang mungkin uniqueness of VTuber, waktu eksekusi gampang enggak, suka duka, sama mungkin tips and trick. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit tentang faktor eksternal yang mungkin jadi bahasan terakhir kita untuk podcast kali ini. Nah, yang untuk hal pertama yang ingin saya bahas itu mungkin ini lebih ke arah buat talent dan juga manager. Yang salah satu jawab dulu nggak apa-apa. Jadi menurut kakak yang hadir di sini, which one is more important? Mana yang lebih penting? Yang pertama traffic, yang kedua subscriber, atau yang ketiga as a VTuber kita itu have fun. Aku ya tadi ya. Tadi pilihannya subscriber, Traffic, or fun. iya, tiga itu. Subscriber itu kayak agak kurang, soalnya lo bisa aja dapetin subscriber yang banyak dengan hal-hal yang viral, tapi penontonnya itu aja dikit. So, ini bener-bener membingungkan juga sih. Kalau aku sih lebih prefer fun-nya ke talent gitu pertama. Karena kalau talent ini nggak dalam kondisi yang fun, ya tentu ketika delivering konten kepada audiens itu bakal berakhir buruk atau mungkin berakhir kurang baik gitu. Itu yang pertama. Dan kedua, kan bisa rasa sama audiens kalau misalnya si talent ini kurang happy ketika delivering konten, itu yang bakal bikin mereka khawatir gitu. Dan pastinya agensi juga khawatir hal itu. Jangan sampai ini malah jadi snowball effect gitu loh, ketika mereka nggak happy, kontennya nggak bagus, penurunan konten, and so on, sampai ketika dimana si talentnya nggak happy lagi gitu. Itu yang pertama. Kedua, tadi kan antara subscriber sama traffic ya. Sebenarnya tadi kan aku udah bilang ya, subscriber itu kalian gampang banget nyarinya. Mungkin ya bikin klip yang viral gitu ya, yang bikin hal-hal bego gitu, masuk bego atau mungkin cuma ngomong A aja itu udah cukup bikin boost. Tapi yang harus dilihat di sini itu adalah audiens yang loyal gitu. Oke lah, subscribermu banyak, tapi gimana loyalitas viewers kamu? Kalau misalnya setimpal, oke, good, tapi kalau enggak, buat kos gitu loh. Buat apa gitu loh ya Tuhan. Itu sih. Jadi antara keduanya, tapi aku lebih ngarah ke penonton yang loyal gitu sih Mas. Dari aku ya. Berarti urutannya kasarannya kayak nomor 1 have fun, nomor 2 mungkin ke traffic atau viewers, yang ketiga berarti baru subscriber. Kalau dari Valin mungkin? Saya setuju sih. Urutannya sama juga sih kayak gitu. Ya apa ya? Kali saya lebih value ke emotional value dulu mungkin ya. Which is datangnya dari kegiatan pas streaming atau off streaming juga, tapi mostly dari ini behavior dari viewer sih. Apakah mereka datang lagi? Itu juga kan sebagai feedback. Jadi kayak kalau mereka datang lagi berarti udah
I perform good or they like me gitu, kayak gitu sih. Mungkin dari situ dulu sih, itu hitungan kayak ke have fun juga sih. I see. Oke. Berarti sama ya, have fun. Terus ke arah viewers, jumlah penonton waktu live mungkin, sama yang terakhir subscriber. Nah, tadi kan yang pertama, satu faktor. Yang pertama kan tadi saya tanya mungkin kan itu lebih ke teknis itu juga ya, buat pertumbuhannya channel itu masing-masing. Terus yang kedua, menurut Kak Novel sama Kak Velin, kira-kira kolaborasi itu penting nggak kira-kira untuk antar VTuber gitu? Atau mungkin sama YouTuber biasa juga nggak masalah? Penting sih ya, soalnya itu juga jadi cara buat talent untuk semakin dikenal dengan umum gitu. Dalam artian ya belum apa aduh susah gua gimana cara nginin ya. Oke, gini. Banyak cara untuk talent agar dapat audiens yang baru gitu, dan juga mengenalkan diri kepada publik. Selain dari bikin konten, interaksi sosial media, kolaborasi itu juga penting. Ya walaupun terlepas dari jumlah subscriber, ya kita berkolaborasi adalah untuk mengenalkan gitu, bukan dalam artian ingin narik jumlah followers yang kita ajak collab gitu atau gimana. Di sini adalah kita ingin mengenalkan talenta kami gitu loh. Jadi semakin dikenal, dan nanti ada interest sendiri yang tumbuh dari para viewers itu sendiri, dan akhirnya mereka jadi nonton talenta kami gitu. Nah, kalau dari Nadia atau mungkin dari Velin gimana? Dapat serupa atau mungkin ada mau nambahin gitu loh. Soalnya kalau dari aku itu sih. Dari Kanadia dulu mungkin mau nambahin. Oke, to some extent penting sih, karena kan itu bisa kalau buat saya sendiri ya, untuk maksudnya kan bisa mempromosikan baik dua atau lebih talentanya yang bergabung dalam kolaborasi itu. Maksudnya kan mungkin konten yang dibikin juga bisa jadi lebih ramai, terus juga lebih mungkin bisa beda gitu kali ya kalau misalnya dengan stream sendiri. Jadi menurut saya lumayan penting sih gitu. Oke, thank you Nadia. Mungkin bisa lanjut dari Velin. Setuju sih sama yang dua sebelumnya. Itu cukup penting sih, karena yang pertama dari faktor yang tadi dibilang itu faktor marketing, sama kalau dari saya sendiri sih again dari teknis ya. Kalau pertama kali kolaborasi banyak banget hal yang harus disetting dan sebelumnya nggak tahu, ternyata perlu setting lagi ya. Kayak semacam itu sih, lebih ke teknis sih, belajar teknis untuk collab itu seperti apa, atau misalkan respon respon viewer ketika lagi di room orang lain kayak gitu. Jadi kan behave ketika saya stream sendiri dan behave ketika saya join di stream orang kan akan berbeda gitu, karena kan ya istilahnya bukan di rumah sendiri sih kayak gitu. Jadi itu penting sih buat berbaur juga, tapi kayak membiasakan diri sama teknis-teknis di luar. Jadi mungkin untuk yang punya Velin, saya untuk summarize berarti kayak collab itu penting, kayak sekalian kita juga belajar ke dalam lebih selain untuk berbaur. Yes. betul. Oke, thank you for the answers. Now last questions. Ini bisa buat semuanya sih, soalnya mungkin Owen yakin semua bakal pernah ketemu atau ngalamin hal ini. Sebelumnya familiar kata sim nggak? Sim atau simping? Nggak. Ini pertanyaan sing abot iki Mas. jelas. Emang saya tahu ini berat. Mohon bertahan sebentar ya. Jadi ini final question saja sih buat semuanya. Mungkin bisa dijawab dari mungkin kalau mau. Jadi gini, menurut kakak-kakak yang hadir di sini, simping itu baik nggak? Atau enggak kayak to which extent kalau kita nge-sim itu maksudnya kayak masih dikatakan dalam
dalam kadar normal lah. Soalnya jujur aja kan kayak SIM itu kan kadang konotasinya buruk ya di orang lain. Ini saya bilang aja mungkin tanda kutip ada konotasi buruk, atau mungkin di certain platform ada kata-kata yang di-ban kalau nggak salah. Nah, mungkin bisa mulai dari Kak Nadia dulu. Simping. Yes. Kalau dari pengalaman saya ya, karena kan saya suka anime dan juga teman-teman saya itu banyak yang sim karakter anime satu gitu misalnya ya. Kalau misalnya dilakukan di tempat yang seharusnya, maksudnya mungkin di media sosial platformnya, tapi circle-nya itu atau orang-orang yang di follow atau followers itu sama-sama suka dan nggak apa ya, maksudnya memang nggak pengen mengganggu orang tapi khusus untuk itu aja, ya menurut saya nggak masalah sih. Cuman kalau misalnya simping itu sampai mengganggu orang, terus juga membuat orang jadi merasa ih ini apaan sih, itu menurut saya juga kurang bagus ya gitu. Soalnya kan ada orang-orang yang merasa nggak perlu satu konten gitu, terus tiba-tiba kita paksa mereka untuk nonton ini dong gini gitu kan, jadi kan kayak risih gitu loh. Jadi selama misalnya dilakukan di tempat yang seharusnya ya nggak masalah, cuman kalau itu ya jangan sampai mengganggu orang aja sih gitu. Oke, thank you Kak Nadia buat responnya. Mungkin next dari Kak Noval. Bener sih sebenarnya kalau Mbak Nadia ngomongnya itu kan wajarnya aja lah, sampai ngarah ke ini loh, ke situasi di mana kamu sampai harus melakukan hal yang nggak terpuji, misalnya doxing itu nggak banget jujur. Terus misalnya berantem sama fandom lain atau berantem sama penggemar VTuber lain, janganlah. Udah lalu sebagai penggemar VTuber sewajarnya aja, nggak usah nyari masalah. Toh wadifuka lihat cuma virtual, sumpah. Gitu kalau aku. Nah, terakhir Felin silakan. Silakan Kak Felin. Apa ya? Sebenarnya kalau kata sim ini sendiri kan buat ini komunitas, lebih terkenalnya di komunitas VTuber kan ya. Maksudnya saya juga tahunya dari komunitas VTuber sih. Benar. Dan benar tadi ketahuan konotasinya kadang buruk. Karena biasanya yang disebut sim itu kan yang kayak super hardcore fan ya, kalau bisa dibilang, sampai yang kayak orang-orang jadi risih gitu. Yang tadi Kak Nadia bilang, saya setuju sih kalau misalkan mau share tentang hobi atau tentang kesukaan, duit di tempat yang sewajarnya asal jangan mengganggu orang lain. Atau misalkan kalau khususnya nih kalau dalam lingkup VTuberan dan ketika live streaming, etika simping mungkin ngikutin general rule aja yang di room itu. Misalkan ngikutin rule yang disediain sama VTubernya juga udah cukup kok kayak gitu. Asal jangan menyimpang dari rule yang sediain. Being a hardcore fan is okay. I see. Mungkin itu dari saya. Oke, jadi itu tadi sudah merupakan pertanyaan terakhir dari podcast kita kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat banyak untuk dari Kak Nadia, Kak Noval, dan juga Kak Felin yang sudah datang pada hari ini. Saya juga mungkin mau minta maaf jika mungkin ada salah kata atau salah perbuatan mungkin. Siap Mas, saya juga kalau misalnya ada salah kata apalagi gugup sih Mas, ini ya pertama kali sih. Sama seperti yang Felin bilang tadi, learning by doing. Siap. Benar. Kita kan sebagai proses pasti juga belajar. Saya juga masih belajar ini. Mungkin ada pesan terakhir buat penonton mungkin, atau mungkin buat Nawa readers mungkin. Bakal sampaikan dulu ke audiens pembaca jadi ya. Thank you sudah bersama kami selama beberapa tahun ini. Meskipun kami ada up and down, kami berusaha yang terbaik buat menjadi media yang seenggaknya bisa memberikan informasi yang lebih baik dan juga informatif ke kalian. Jadi mohon dukungannya. Thank you sudah sampai sejauh ini mendukung kami.
Dan untuk yang penggemar nakama virtual, it's okay to be same, tapi jangan kelewatan aja Rek, gitu. Terus jangan lupa dukung talenta kalian. Well, ada sesuatu yang kami umumin, cuma kami akan simpan ini di sekitaran bulan Mei, akhir Mei. Jadi harap tunggu di sosial medianya Nakama Virtual. Wah, ini info rahasia ini, menarik. Oh, ini. info A1 ini, geger geden. Siap, ditunggu ini teasernya ini nanti. Mungkin dari Kak Nadia ada message. Untuk para Nawa Readers, terima kasih banyak sudah mendukung konten-konten kami, baik yang di website maupun juga di media sosial. Terima kasih banyak. Tanpa dukungan kalian mungkin kami tidak akan berada di sini. Dan juga apalagi ya, pantau terus media sosial kami. Dan juga terus baca artikel dan juga ikutin berita dari kami. Oh ya, sama seperti novel, jadi mungkin kira-kira di akhir Mei kita punya pengumuman penting banget. Jadi mohon disaksikan ya guys. Terima kasih. Nah, sampai ketinggalan informasinya guys. Geger geden soalnya. Info nih. Ayo dibikin hype yuk beritanya. Oke. Siap. Yuk, yang terakhir mungkin silakan. Apa ya, terima kasih untuk ini sesi podcastnya kali ini Owen dan juga sama Kanadia dan Kanaval yang nemenin juga kepada Nawarida sama Nakama Tachi. Pantau terus sosial medianya karena benar tadi yang dikatakan akan ada pengumuman. Terima kasih atas supportnya dan dukung kami terus ya. Terima kasih. Oke, thank you semua untuk message-nya, dan jangan lupa mau support talent Nakama Virtual, sekalian juga bisa dukung via donasi kok. Nanti kalau misalnya mau donasi, kalian bisa kirim lewat Sosial Bus Stripe juga. Kurang lebih sekian dari kami semua. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.